Laptop tipis akhir-akhir ini sanggup memikat para pelaku bisnis. Mungkin karena dipakai itu praktis, dibawa juga ringan, gak bikin otot elastis. Masalahnya laptop tipis pasti performanya kurang sadis. Tapi bagaimana kalau misalkan ada laptop tipis dengan harga yang ekonomis, tapi performanya sangat bengis. Dan perkenalkan, ini adalah Acer Swift 3 Infinity 3. Jadi Acer Swift 3 Infinity 3 ini adalah sebuah ultrabook dari Acer yang sudah menggunakan prosesor terbaru dari Intel yang juga sudah memiliki sertifikasi Intel Evo. Apa itu Intel Evo? Sebenarnya udah sering banget kita bahas ya. Intinya Intel Evo ini adalah sebuah sertifikasi atau standar yang diwajibkan oleh Intel kepada pembuat vendor laptopnya agar membuat laptop yang benar-benar bisa mempermudah penggunanya. Jadi laptopnya itu harus tipis, harus kenceng, terus secara konektivitas juga harus yang paling baru, secara AI atau Artificial Intelligence juga harus lengkap. Dan karena udah memiliki sertifikasi Intel Evo, berarti untuk prosesornya dia sudah menggunakan Intel Core i7 11650G7 dengan 4 core 8 thread yang boostnya kenceng banget untuk sebuah ultrabook, bisa sampai 4,7 GHz. Terus fabrikasinya 10 nanometer superfin dengan 12 MB Intel Smart Case dan rating PDP hanya 28 watt. Terus untuk graphic cardnya juga sudah menggunakan IGP atau Integrated Graphic Card yang paling kenceng di muka bumi saat ini, yaitu Intel Iris Xe Graphics dengan speednya bisa sampai 1,3 GHz dengan 96 execution unit. Untuk memori RAM juga udah lebih dari standarnya Intel Evo yang hanya 8 GB. Acer Swift 3 ini 16 GB LPDDR4X dual channel dengan speed 4267 MHz. Untuk opsi upgrade RAM-nya nggak ada karena dia onboard. Tapi karena udah 16 GB dual channel, jadi menurut saya untuk sebuah ultrabook udah lebih dari cukup, apalagi speed RAM-nya juga udah kenceng banget. Lanjut untuk storage-nya udah pakai SSD tentunya dengan kapasitas 512 GB, M.2 NVMe yang speednya bisa sampai 2000-an Mbps. Dan untuk storage-nya ini juga nggak bisa di-upgrade, bisanya diganti karena slotnya hanya satu dan sudah terisi dengan M.2-nya tadi. Kalau kalian mau upgrade berarti kalian ganti ke kapasitas SSD yang lebih besar. Terus selain spesifikasi, secara form factor juga ada standar minimalnya dari Intel. Jadi laptop itu harus sleek, thin and light dengan bezel yang tipis, dan semuanya itu juga udah ada di Acer Swift 3 ini. Desainnya masih Acer Swift banget dengan desain yang simple dan terlihat ultrabook banget. Beratnya cuma 1,2 kg dengan ketebalan hanya 1,59 cm. Untuk bahan materialnya juga sudah all metal, nggak ada perubahan yang signifikan dari segi desain Acer Swift 3 ini. Terus untuk engselnya sayangnya belum bisa dibuka dengan satu tangan, tapi karena adanya standar Intel Evo yang ada fitur namanya Instant Wake, jadi ketika laptop dibuka, laptopnya harus nyala duluan sebelum penggunanya buka. Jadi penggunanya benar-benar nggak boleh nunggu. Emang susah ya syarat dari Intel Evo ini kepada vendor pembuat laptopnya, tapi mempermudahkan penggunanya. Dan meskipun laptopnya kondisi sleep, internetnya harus tetap terkoneksi. Jadi kalau misalkan ada email kerjaan masuk, ketika kita buka laptopnya, emailnya udah masuk. Kita nggak boleh nunggu intinya dari Intel Evo ini. Terus walaupun nggak bisa dibuka dengan satu tangan, tapi engselnya memiliki fitur yang namanya 180 degree relay yang bisa sejajar dengan meja dengan keyboard seperti ini. Yang fitur ini menurut saya bagus banget untuk presentasi. Jadi kalau misalkan ada 2 teman kalian atau 4 gitu ya, kalian langsung layarnya diginikan aja. Nggak perlu laptopnya diganti posisi, oh ini loh, apalagi yang di depan ya, ini loh, ribet, tinggal gini aja udah presentasi tinggal dibaca. Terus di bagian keyboardnya terdapat sensor fingerprint yang juga menjadi salah satu syarat wajib dari Intel agar bisa dapat sertifikasi Intel Evo. Pokoknya harus ada biometric login dan di Acer udah ada. Jadi kita bisa dengan mudah login ke Windows Hello, nggak perlu masukin password yang memakan waktu cukup lama. Untuk keyboardnya sendiri udah backlit dengan single LED backlit warna putih dengan 3 tingkat adjustment brightness. Feel keyboardnya juga udah ultrabook banget, nggak kerasa plastik sama sekali, tactile, empuk dengan travel distance yang pas. Untuk touchpadnya juga udah nyaman dengan posisi center dengan spasi, jadi kalau dipakai itu bakalan minim banget typo. Di bagian atas keyboard terdapat logo DTS. Yap, untuk audionya dia dituning sama DTS, dan salah satu syarat dari Intel Evo itu termasuk audio. Jadi audionya itu harus hi-fi atau high fidelity, harus imersif, gila ya, speaker aja diatur loh sama Intel. Dan menurut saya Acer Swift 3 Infinity 3 ini kualitas audionya udah oke banget untuk sebuah ukuran laptop tipis dan ringan. Kira-kira seperti ini suaranya. Lanjut ke sektor layar, di Intel Evo seperti yang saya bilang tadi, frame layar aja diatur. Harus bezel-less, harus tipis framenya. Dan di Acer Swift 3 Infinity 3 ini layarnya juga udah tipis banget di bagian frame kanan kirinya. Bagian atasnya masih cukup tebal karena memang untuk meletakkan webcam yang resolusinya 720p yang masih cukup nyaman kalau digunakan meeting online ketika WFH.
Terus untuk spesifikasi layarnya udah Full HD 1920x1080, panelnya juga udah IPS yang dimanufaktur oleh AUO dengan kodenya itu B140HAN06.2 yang memiliki 300 brightness nits dengan 90% sRGB. Ya emang belum 100%, tapi 90% masih cukup nyaman karena masih cukup luas color gamutnya. Buat streaming film atau editing dan kegiatan produktivitas lain, di mata itu masih adem dan warnanya juga nggak terlalu pudar. Lanjut ke sektor konektivitas. Di Intel Evo konektivitasnya Wi-Fi harus Wi-Fi 6. Terus juga harus ada Intel Thunderbolt 4 dan semuanya tentunya udah ada di Acer Swift 3 ini. Jadi Wi-Fi-nya Intel AX201, terus Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5. Dan untuk portnya di bagian kanan terdapat Kensington lock, satu buah USB Type-A dan audio jack. Di sebelah kiri terdapat input power USB-C Thunderbolt 4 yang bisa kita koneksikan dengan layar resolusinya bisa sampai 8K atau dua layar yang resolusinya 4K. Terus juga ada USB Type-A 3.2 Gen 1 yang juga bisa jadi power bank untuk ngecas device yang lain. Sekarang lanjut ke sektor baterai. Untuk baterainya memiliki kapasitas yang cukup besar untuk sebuah ultrabook dengan 54 Wh. Dan Intel mewajibkan vendor pembuat laptopnya di Intel Evo syarat baterai minimal di real world use performance ya. Bukan di benchmarknya, minimalnya itu 9 jam. Dan Acer mengklaim kalau baterainya ini bisa tahan 16 jam. Ketika kita tes dengan real world performance juga, jadi kita tes pakai browsing, brightness-nya 50%, volume 25%, Wi-Fi-nya on, dia bisa bertahan sekitar 14 jam 20 menit. Jadi menurut saya udah awet banget dan juga udah jauh lebih dari standarnya Intel Evo. Terus selain fitur dan juga syarat Intel Evo yang saya sebutkan tadi, prosesor Intel Core i7 1165G7 ini juga udah memiliki banyak banget fitur AI. Ada Far Void Voice Services. Jadi di Acer Swift 3 ini ada Cortana sebagai voice service-nya, terus juga ada Intel Deep Learning Boost yang sebenarnya udah sering banget kita bahas. Jadi Intel Deep Learning Boost ini adalah AI yang akan mempelajari behavior atau kegiatan kita di dalam berlaptopan. Jadi ketika laptopnya sudah hafal kita ngapain aja tiap hari pakai laptop ini akan dipercepat prosesnya. Mirip seperti kinerjanya Intel Optane. Terus juga ada walk away lock, jadi ketika kita pergi laptopnya akan auto sleep sendiri dan masih banyak fitur AI yang lain. Sekarang kita bahas performa dari laptop tipis dan juga ringan Acer Swift 3 Infinity 3 ini. Tapi sebelum itu kita coba lihat dulu untuk sistem coolingnya. Jadi untuk sistem coolingnya dia menggunakan single fan dengan single heat pipe. Terus exhaustnya dibuang ke belakang di sela-sela keyboard dan juga layar. Dan untuk suhu temperaturnya ketika kita loop sebanyak 10 kali di Sensebench R15, suhu maksimumnya ya ada di kisaran 90-an derajat Celsius. Cuman wajar karena ini Sensebench jadi prosesornya itu distreskan banget. Tapi untuk time spice stress testnya dia lolos dengan skor yang tinggi banget untuk sebuah laptop tipis dengan 99,5% dan suhu temperatur di bawah 70 derajat Celcius. Terus di Sensebench R15 ini untuk single core-nya itu mendapatkan average sekitar 200-an poin dan untuk multi core-nya dia ada di kisaran 890 sampai skor tertingginya itu ada di 915 poin. Lanjut ke R23 untuk multi core-nya dia mendapatkan 5214 dan single core-nya ada di kisaran 1400 dengan suhu temperatur yang juga sama seperti R15 tadi, kisaran 94 derajat Celcius. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver time SPI Acer Swift 3 ini mendapatkan skor 1782 dan untuk Firestrike-nya mendapatkan skor 5186. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering benchmark. Kenceng banget, nggak ada 1 menit, lebih tepatnya itu 55 detik. Lanjut ke tes Blender menggunakan template BMW, pertama CPU render dulu dan hasilnya mampu merender dengan durasi waktu 7 menit 44 detik. Untuk GPU rendernya 9 menit 2 detik. Lanjut ke tes gaming, walaupun Acer Swift 3 ini bukanlah laptop gaming tapi nggak apa-apa, kita coba aja ke game yang casual. Pertama kita coba di game Dota 2 dan hasilnya dia bisa mendapatkan di atas 100 fps dengan settingannya fastest dengan resolusi Full HD. Lanjut ke game Valorant yang lagi rame banget dimainkan dengan resolusinya Full HD, grafiknya ada di medium dan hasilnya masih sangat playable untuk dimainkan dengan kisaran 60 sampai 80 fps. Terus untuk suhunya di game Valorant ini juga di bawah 80 derajat Celcius. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Acer Swift 3 Infinity 3 kali ini. Ya, emang namanya redundant ya. Banyak banget pengulangan. Acer Swift 3 Infinity 3. Aduh, Acer ya harusnya sampai Infinity gitu aja udah cukup lah ya. Nggak usah 3-nya double gitu. Susah jadi review kalau kayak gini kan. Kesimpulannya menurut saya ketika saya lihat harganya, ini adalah laptop dengan Intel Evo yang nggak terlalu mahal.
Coba kalian tebak harganya berapa ya dengan Intel Thunderbolt 4 terus juga dengan Wi-Fi 6-nya. Harganya 12.499 atau 12.500.000. Itu harga SRP-nya ya. Biasanya banyak yang jual di bawahnya itu. Link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan dengan harga itu dia ringan banget 1,2 kg dengan ketebalan hanya 1,59 cm. Jadi benar-benar ultrabook yang ringan tapi secara build quality oke banget karena dia udah pakai metal. Dan yang paling penting menurut saya dia sudah memiliki sertifikasi Intel Evo dengan fitur AI-nya, dengan biometric login-nya, dan juga fitur-fitur yang saya sebutkan tadi. Menurut saya sih affordable banget loh, 12.500.000. Dan harga 12.500.000 ini juga sudah include dengan Windows 10 Home pre-install serta Office Home and Student 2019. Yang kalau misalkan kalian beli langsung di websitenya Microsoft itu 1,8 juta. Tapi di Acer Swift 3 ini udah include, jadi kalian tinggal pakai aja. Menarik kan ya? Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niki Budi and see you on the next video. Bye-bye.